Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri moderasi beragama dalam berbagai aspek. Ya, jadi kita hidup ini memiliki berbagai macam aspek ya. Apakah itu aspek spiritual, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek apalagi ya, 3 itu aja deh ya, yang penting penerapannya ya. Oke, yang pertama aspek spiritual. Bicara tentang moderasi, selalu yang dikaitkan itu adalah bagaimana agar kita dapat memberikan toleransi kepada seseorang. Jadi itu bahasa sederhananya ya, toleransi yang tentunya toleransi itu hal yang membuat orang lain merasa adil karena perlakuan kita. Jadi sebagaimana kita juga pengen orang adil pada kita, kita juga harus memberikan sesuatu agar orang tersebut merasa mendapatkan keadilan. Jadi sama ya. Jadi tidaklah beriman seseorang kecuali dia menyayangi orang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi kalau dalam aspek spiritual, apalagi saat ini ya, sudah sangat banyak orang-orang yang memiliki pandangan tertentu tentang Islam. Ada yang mengikut mazhab tertentu, ada yang mengikuti organisasi tertentu, ada yang mengikuti tarekat tertentu ya. Artinya terutama ada yang mengikuti agama tertentu gitu ya. Hal itu akan membuat kita semakin sadar dan paham bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Bahkan Allah memberikan keterangan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Tetapi tidak Allah katakan bahwa kita itu pendapatnya itu juga sesuai masing-masing, enggak ya. Tetapi bagaimana agar kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi kita tuh sebenarnya dalam Islam itu bersatu. Maka adapun perbedaan pendapat, ketika dia tidak keluar dari jalur Al-Quran dan hadis, kita dibolehkan. Dan jangan pula kita mudah menjudge seseorang itu kafir, sesat dan sebagainya. Kita selidiki dulu, jangan sampai kita tidak menjaga adab kita sehingga langsung saja mengatakan oh orang tersebut sesat, oh orang tersebut kafir gitu. Hanya karena perbedaan yang tidak merusak akidah misalnya ya. Nah, ada golongan tertentu misalnya yang dia pengen memberikan saran kepada anggotanya bahwasannya untuk bisa dekat sama Allah caranya adalah dengan berzikir misalnya. Nah, berzikir ini pun berbeda orang-orang dalam menerapkannya gitu ya. Ada yang zikir itu pakai tasbih digital gitu ya. Ada yang berzikir itu pakai zikir biasa. Nah, ada yang berzikir itu misalnya dia tidak harus menggunakan alat. Ada yang zikir itu misalnya dia menggunakan tangan. Ada yang berzikir itu misalnya menggunakan tutup kerudung. Ya, itu intinya kita mengingat Allah. Intinya kita berusaha untuk mendekati Allah. Tidak harus kita menyalahkan, oh tidak ini diterima zikir seseorang yang menggunakan zikir digital misalnya. Oh tidak diterima seseorang yang berzikir menggunakan alat, harus menggunakan tangan misalnya. Tidak harus kita memberikan seseorang itu sesuatu yang mungkin menyinggung perasaannya selagi tujuan dia untuk Allah, kecuali tujuan dia itu untuk yang lain ya. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu pun bisa membuat kita keluar dari hal-hal yang bersifat moderat. Itu masih hal yang ringan ya. Dalam hal bentuk zikir saja pun kenapa harus ditutup pakai kerudung misalnya. Orang-orang tarekat itu ditutup pakai kerudung ya. Dia pengen merasakan ketika menyebutkan lafaz Allah misalnya, itu fokus, tidak melihat sekeliling karena dia hanya berduaan dengan Allah. Ya tidak ada salahnya gitu. Tapi ada yang mengatakan oh itu bid'ah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya pengen kita terapkan semua ya, bagi terutama mahasiswa saya.
janganlah mudah menyalahkan suatu golongan, dan jangan menganggap bahwa hanya golongan kita sendiri yang masuk surga sementara yang lain tidak. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan masuk surga dan neraka. Bahkan malaikat sekalipun, dia itu hanya mencatat yang tampak. Tetapi mengenai dalam hati kita, ikhlas atau tidaknya kita, itu hanya Allah yang tahu. Nanti ketika ditimbang, finalnya itu di akhirat. Nah, jadi di sini perlunya kita mengetahui bahwa dalam aspek spiritual itu ada banyak jalan untuk menuju Allah. Yang penting kita tidak membuat diri kita itu jauh dari Allah. Oke, dalam aspek sosial, muamalah. Yang namanya muamalah itu kita saling tolong menolong. Jangan kita menganggap, oh dia tidak satu organisasi sama kita, jangan kita tolong. Oh dia tidak satu agama dengan kita, jangan kita tolong. Nah, disitulah pentingnya kita menghargai bahwa dalam hal sosial tidak memandang siapa gurunya, tidak memandang siapa Tuhannya, asalkan kita membantu dalam hal sosial muamalah tadi ya, hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama, kita menolongnya dalam hal kemanusiaan. Jadi di situ pentingnya. Banyak orang yang memiliki sekte-sekte tertentu ya, oh dia itu pahamnya ini, tidak perlu kita bantu. Tidak seperti itu. Mana yang paling terpenting dibantu, dialah yang harus dibantu gitu ya. Oke, selanjutnya aspek ekonomi. Nah, ketika kita memiliki sikap yang moderat, tentunya kita tidak akan membeda-bedakan kasta seseorang. Jadi ada yang menganggap misalnya, oh dia itu orang kaya, maka dia harus dihargai. Kenapa? Karena dia itu banyak membantu kita gitu, dalam hal ya bantuan sosial misalnya. Tetapi yang miskin misalnya, dia tidak harus dihargai misalnya, karena dia tidak pernah memberikan bantuan apapun. Padahal ya, ketika kita mau menerapkan moderasi beragama, tidak pun kita mendapat uang dari orang yang miskin misalnya, tetapi doanya itu tadi yang tulus, itu yang mungkin lebih membantu suatu permasalahan atau suatu kegiatan itu berjalan lancar. Karena yang memberikan uang belum tentu misalnya sesoleh orang yang tidak memberikan uang, seperti itu ya. Jadi di sini kita perlu menjaga adab kita agar kita itu tidak menyinggung perasaan orang dalam bentuk perbedaan pendapat tadi, perbedaan agama maupun juga perbedaan kasta. Bagaimana kita agar menjadi orang yang berada di tengah-tengah, adil ya. Kita itu tidak merasa paling benar lantas kita menyalahkan orang lain, kita juga tidak menganggap kita itu terlalu salah sehingga kita menyalahkan diri sendiri akibat kita tidak dapat menganalisis benar nggak kritikan orang tersebut. Bisa jadi yang salah itu orang yang mengkritik misalnya. Di sini kita perlu untuk belajar ilmu agama, ilmu umum, referensi apapun itu yang membuat kita dekat kepada Allah, maka pelajarilah itu. Jangan sampai kita mengikut sesuatu yang membuat kita justru jadi semakin jauh kepada Allah. Jadi itu tadi ya, bahwa hal apapun itu jagalah diri kita, jangan sampai kita tidak memiliki adab di mata Allah. Apalagi kalau misalnya kita sampai tidak memiliki adab di mata orang tua, di mata guru kita ya, luar biasa ya. Membenci seorang guru pun ya, itu merupakan sesuatu yang sebenarnya merusak ridhonya Allah gitu ya. Karena apa? Guru itu yang melanjutkan perjuangan para nabi. Jadi kita harus mendapatkan ridhonya dari orang tua, dari guru. Bagaimana caranya tidak menyinggung perasaannya, apalagi kalau misalnya kita merasa lebih pintar gitu ya. Maka sampaikan dengan baik, dan terutama itu tadi ya, urusan amal seseorang
selagi itu tidak melanggar akidah, hanya hal-hal yang bersifat sunnah. Ada yang mau baca al-masurat silakan, ada yang mau baca zikir hanya dengan lafaz Allah silakan, ada yang misalnya dia mau baca yasin silakan gitu ya. Yang penting ketika dia mendekat sama Allah, jangan kita menganggap bahwasannya oh orang itu sesat, oh orang itu bid'ah, itu akan memicu pertengkaran. Sedangkan kita itu Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam itu damai, maka kita pun harus memiliki sikap cinta damai. Oke, demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.